Salam sejahtera dan selamat siang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Rapat paripurna ke-14 masa persidangan kedua tahun sidang 2024 pada siang hari ini, Senin 19 Agustus 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara-saudara daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah non-kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati para asisten sekretaris daerah, staf ahli gubernur dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati kelompok pakar dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, para wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, adapun agenda rapat paripurna Dewan pada siang hari ini adalah jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas pemandangan umum praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, selanjutnya untuk menyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasan atas pemandangan umum praksi-praksi pendukung Dewan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 kepada Saudara Gubernur, dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Saya persilakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingun nalatai, salam sahujud, karinde malimpang, adil, Kak Talino, bacuramin, Kak Saruga, basengat, Kak Jubata. Arus. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Insinyur Haji Abdul Razak, selaku pimpinan sidang paripurna dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, dan Rem 102 Panjung mewakili Kabinda Kalimantan Tengah, mewakili Kakanwil Hukum dan HAM, yang mewakili Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, mewakili Dirut PT Bank Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD, tenaga ahli dan kelompok pakar DPRD Kalimantan Tengah, insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat menghadiri rapat paripurna ke-14 masa persidangan 2 tahun sidang 2024 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan tanggapan, penjelasan dan jawaban terhadap pemandangan umum praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 sebagai berikut.
Yang pertama, menanggapi saran masukan serta jawaban pertanyaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Demokrat terkait kenaikan target pendapatan dari 7,634 triliun menjadi 9,221 triliun pada APBD perubahan tahun anggaran 2024. Kenaikan target pendapatan bersumber dari penambahan dana insentif daerah atau DID, penambahan dana SDA Minerba Royalti, penambahan dana DBH SDA Minerba iuran tetap dari TDF iuran tetap tahun 2023 dan penambahan dana DBH pajak dari TDF tahun 2023, penambahan dari pendapatan asli daerah. Sedangkan mengenai kenaikan belanja daerah dapat dijelaskan bahwa hal tersebut untuk mengakomodir kekurangan mandatory spending, fungsi pendidikan, pemerataan jaringan listrik ke daerah-daerah pelosok Kalimantan Tengah, serta untuk pengentasan kemiskinan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya muliakan, selanjutnya menanggapi pemenangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Golongan Karya, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Untuk memastikan bahwa peningkatan belanja daerah mampu terserap secara efektif dapat melalui identifikasi kebutuhan prioritas berupa kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program strategis mendukung pembangunan di daerah. Pencapaian indikator kinerja terutama dampak dari peningkatan belanja antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan. Terkait strategi pemerintah antara lain dengan melakukan peningkatan akurasi dalam penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja sehingga silva yang terjadi tidak terlalu besar dan sebagian dari silva dapat dialokasikan untuk membentuk dana cadangan fiskal. Demikian kami sampaikan atas semua saran dan juga masukan dari fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dari fraksi Partai Golongan Karya. Kami ucapkan terima kasih. Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya perkenankan kami juga menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum dari fraksi Partai Gerindra terkait hal utama yang mendasari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Alasannya dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi kebijakan anggaran, seperti terjadinya pelampauan target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sebelumnya telah ditetapkan. Demikian kami sampaikan jawaban dari pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap saran dan masukan untuk rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Kami ucapkan terima kasih. Saudara pimpinan, anggota Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati, berkenaan dengan pemandangan umum dari fraksi Partai Nasional Demokrat, kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungannya, saran dan masukan fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024. Kami berharap pada saat pelaksanaannya nanti, fraksi Partai Demokrat dan juga fraksi partai lainnya dapat ikut mengawal pembangunan daerah yang selaras dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Selanjutnya kami juga sampaikan tanggapan dan penjelasan terhadap pemandangan umum dari fraksi Partai Demokrat sebagai berikut. Dalam hal merealisasikan penyerapan belanja daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan optimalisasi belanja melalui e-katalog lokal, dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan belanja secara cashless. Selain itu juga mempercepat penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta dengan mempercepat proses lelang maupun lelang dini. Sedangkan terkait upaya dalam pemenuhan target pengentasan kemiskinan sesuai dengan amanat RPJMD tahun 2020-2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program pasar murah bantuan sosial kepada masyarakat miskin dengan bantuan sosial reguler seperti program Keluarga Harapan, bantuan pemakanan dan atensi untuk lansia. Pimpinan Dewan yang terhormat, para anggota Dewan serta hadirin yang saya muliakan. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
terkait penyampaian rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024. Atas semua saran dan masukan terhadap program kerja yang sudah tertuang di dalam rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Saudara pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankanlah kami juga menyampaikan terima kasih atas pemenangan umum dari fraksi gabungan PAN, PKS, P3, Perindo, dan Hanura. Apresiasi yang tinggi setingginya juga kami sampaikan kepada fraksi gabungan atas saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan program kinerja pemerintah melalui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 sampai dengan ditetapkannya Perda APBD yang menjadi dasar dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan tanggapan yang dapat kami sampaikan atas pemenangan umum fraksi-fraksi pendukung Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 dan terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang tata cara angkutan laut dan sungai yang melintas di bawah jembatan Bentang Panjang telah disepakati. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, kerjasama yang baik semoga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat supaya proses pembahasan program kegiatan pada rancangan Perda dan juga Pergub perubahan APBD tahun anggaran 2024 dapat berjalan dengan baik dan juga bermanfaat pada saat pelaksanaannya nanti. Pada akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemenangan umum anggota Dewan, menjawab pemenangan umum anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya sebagai kelengkapan dari pidato ini, kami juga telah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung untuk dibahas lebih mendalam dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja maupun dalam rapat gabungan komisi DPRD. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam rangka mewujudkan Kalteng makin berkah. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Selesai. Selanjutnya, sesuai dengan kegiatan yang telah disepakati, akan disampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah daerah selaku yang mewakili gubernur dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan laporan panitia khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang tata cara angkutan laut dan sungai yang melintas di bawah jembatan Bentang Panjang. Kepada pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Saudara Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kami akan sampaikan satu laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim anggaran pemerintah daerah selaku yang mewakili gubernur dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Bahwa salah satu dasar pertimbangan pengajuan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2024 karena adanya perkembangan situasi dan kondisi yang mengakibatkan ketidaksesuaian APBD murni dengan asumsi berupa perubahan asumsi makroekonomi yang telah disepakati sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan atau pelampauan
dan atau tidak tercapainya proyeksi pendanaan daerah, pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula. Oleh karenanya, semua pihak perlu mempunyai pemahaman yang sama bahwa perubahan APBD tidak selalu berarti adanya penambahan dana atau anggaran belanja tambahan. Bahkan sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024, sebagaimana yang diajukan pemerintah provinsi, Dewan sangat sependapat dengan berbagai asumsi yang mendasari pengajuan Raperda tentang perubahan APBD tersebut. Selain daripada itu, dari sisi keuangan daerah, Dewan sangat memahami bahwa terjadinya perubahan anggaran pada APBD tahun anggaran 2024 yang disebabkan: 1. Adanya penambahan maupun pengurangan terhadap target pendapatan daerah pada rancangan kerangka pendanaan perubahan APBD tahun anggaran 2024 dibandingkan target APBD murni tahun 2024. 2. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau silpa, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan perubahan proyeksi belanja daerah dalam rancangan kerangka pendanaan perubahan APBD tahun 2024. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan tahapan pembahasan mengacu kepada jadwal DPRD sebagai berikut. A. Gubernur telah menyampaikan nota pengantar Raperda perubahan APBD tahun 2024. B. Pemandangan umum fraksi pendukung terhadap nota pengantar Raperda perubahan APBD tahun 2024. C. Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung terhadap nota pengantar Raperda perubahan APBD tahun 2024. Dan D. Pembahasan Raperda perubahan APBD tahun 2024 antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Adapun pagu anggaran belanja daerah berkaitan dengan pembahasan Raperda perubahan APBD tahun 2024 disampaikan sebagai berikut, bahwa jumlah belanja daerah sebesar 10 triliun 21 miliar lebih adalah untuk mendanai 159 program, 329 kegiatan, dan 2.813 sub kegiatan. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pendanaan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 menjadi sebagai berikut. Kami hanya bacakan sebagian karena tidak keseluruhan. Yang kami bacakan adalah pendapatan daerah yang semula di APBD murni tahun 2024 7 triliun 634 miliar 89 juta 167.260 rupiah berubah menjadi 9 triliun 221 miliar 711 juta 621.847 rupiah. Belanja yang semula 8 triliun 799 miliar 913 juta 521.188 rupiah berubah menjadi 10 triliun 214 miliar 850 juta 664.735 rupiah.